Hello people, it's me Slayer, And it is called and welcome back to Moga Scaries. Setelah di video sebelumnya kita membahas soal wewe gombel, di video kali ini kita akan membahas soal kuyang, salah satu urban legend dari Indonesia. So, here we go. This is cerita horor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow IG Mogatari_CH Slayer_RZ, di game 24. dan jangan lupa untuk follow Twitter Mogatari _RFC, dan juga di Facebook Mogatari. So, what are you waiting for? Let's do this shit. Kuyang, siapa yang nggak tahu soal kuyang? Menurut Wikipedia, kuyang adalah sosok siluman berwujud kepala manusia dengan jeroan tubuh atau organ-organ tubuh yang menempel ke kepalanya. Dan dia terbang untuk mencari darah bayi ataupun darah wanita setelah melahirkan. Dan makhluk ini dikenal masyarakat di daerah Kalimantan. Dalam mitosnya, kuyang adalah nama hantu yang melegenda di daerah Kalimantan. Biasanya, hantu kuyang ini berwujud wanita. Ia bisa melepas bagian kepala dari tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, dan yang lainnya. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya, tidak beda jauh dengan Baraspati. Nah, kuyang ini adalah manusia biasa yang biasa membaur di kehidupan siang harinya bersama lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Tetapi ia akan bergentayangan di malam hari dengan membawa kepalanya saja. Dilansir dari buku Kumpulan Kisah Nyata di 13 Kota, karya Argo Wikanjati, kuyang adalah sebuah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas ibu orang hamil. Bahkan, kuyang ini suka menghisap darah dari bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan di kanan mulutnya. Biasanya, kuyang mencari mangsa di malam hari. Dan untuk mengelabuhi mangsa-mangsanya, kuyang ini bisa berubah wujud menjadi seperti seekor burung ataupun seekor kucing. So, buat kalian yang melihara kucing atau melihara burung, berhati-hati. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang sedang hamil besar dan mengusap perut dari wanita yang sedang hamil tersebut. Kuyang ini kan makhluk dengan kepala dan organnya saja, mencari mangsa di malam hari, tapi dia mengusap perut dari mangsa. Mengusap, tapi kan nggak ada perutnya, nggak punya tangan, dia cuman jadi kuyang itu berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Makanya tadi dia bisa mengusap perut dari calon korbannya. Dalam buku itu disebutkan juga bahwa orang Banjar mencirikan kuyang itu dengan seorang wanita yang berjalan di malam hari dengan menutupi bekas luka yang ada di lehernya, baik itu menggunakan kain ataupun yang lainnya, supaya tidak terkena panas matahari. Kok di malam hari, monyet? Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang itu takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini takut akan cermin, sisir, dan juga rumput, juga pisau. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari gangguan dari kuyang, orang-orang selalu meletakkan benda-benda seperti cermin, sisir, pisau, dan juga rumput tadi di dekat bayi yang baru dilahirkan supaya tidak diganggu oleh kuyang. Umumnya, orang Banjar menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi. Buat kalian yang nggak tahu apa itu tali ijuk, ini dia. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan dari kuyang itu. Sebab konon katanya, kuyang dan makhluk halus lainnya takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga digunakan sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dan mengikatkan tali ijuk itu ke sekeliling bagian atas rumah. Nah, karena kuyang itu berasal dari makhluk biasa yang sebenarnya dia mempunyai anggota badan utuh seperti manusia, untuk membunuh si kuyang ini kita harus mencari anggota tubuh bagian bawahnya yang terpisah dari kepala dan organ-organnya. Setelah mendapatkannya,
orang-orang harus memasukkan benda-benda tajam ke bagian lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak akan bisa kembali bersatu dengan anggota tubuhnya. Nah, dilansir dari buku di atas, menurut cerita, kuyang di Kalimantan itu mempunyai minyak sakti yang dinamakan dengan minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut dengan langa kawiyang, atau minyak kawiyang, minyak sumbulik, atau juga tadi minyak kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian dari si kuyang itu. Nah, menurut mitos, manusia yang bisa terkena dengan minyak kuyang itu, maka dia akan berubah menjadi kuyang. Sebab yang bisa menjadi kuyang itu bukan cuma perempuan, laki-laki pun bisa, tapi lebih identiknya dengan perempuan. Nah, di beberapa waktu kebelakang, warga Indonesia digegerkan dengan adanya video viral yang berkata kalau video itu adalah video kuyang. Nah, menurut buku Adat Istiadat dari Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1982, kuyang ini macam-macam. Ada kuyang hutan, ada pula kuyang yang dipelihara untuk mencelakakan seseorang, atau kuyang karena mempergunakan ilmu tertentu, atau juga minyak yang tadi kita sebutkan. Seperti yang sebelumnya tadi udah dibilang, kalau kuyang itu nggak cuma perempuan aja, dan juga kuyang laki-laki. Jika seorang laki-laki menjadi kuyang, maka dia akan menjadi sesosok kuyang soya yang suka memakan binatang dan juga membinasakan binatang. Nah, seorang penulis terkenal di Indonesia bernama Dewi Nina Kirana, seorang penulis Pacarku Wanita Kuyang, yang menceritakan bahwa sebenarnya buku karyanya itu adalah kisah nyata yang diambil dari temannya Ibu Nina ini. Dan menurut pengakuannya, Ibu Nina ini juga pernah mengalami menjadi korban dari kuyang itu. Waktu kelahiran anak saya yang pertama, tahun 1978, darah lahiran saya itu sampai kering dihisap oleh kuyang. Beruntung saya dan anak saya selamat. Begitu kata Bu Nina. Oleh karena pengalaman-pengalaman tersebutlah, Ibu Nina menulis sebuah buku yang berjudul Pacarku Wanita Kuyang. Sebab dia ingin meyakinkan bahwa kuyang itu benar-benar ada, sebab di zaman dahulu itu kurang dipercaya karena kurangnya sumber informasi mengenai kuyang ini. Nah, jika kita tadi mengenal kuyang melalui Wikipedia dan juga dari Kalimantan, masyarakat Kalimantan, menurut Ibu Nina ini, kuyang adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam untuk tujuan tertentu. Biasanya bagi perempuan untuk meningkatkan daya pikat dan juga pesugihan. Sedangkan kuyang laki-laki untuk kejantanan dan perperangan. So, itulah kisah asal-muasal dari kuyang ini. So, menurut kalian gimana? Apa kalian percaya dengan adanya kuyang, apalagi kehadiran kuyang di video viral beberapa waktu lalu? Atau hal ini hanyalah mitos belaka? So, buat kalian yang punya pengalaman tentang kuyang, apalagi kalian mungkin yang dari Kalimantan, bisa ceritakan aja di kolom komentar. Atau kamu mempunyai argumen sendiri atau statement sendiri atau pengertian sendiri tentang kuyang, isi aja di kolom komentar, mari kita diskusikan. So, sebelum kita tutup, kita mau ingetin lagi kepada kalian, jangan lupa untuk support channel ini sampai ke 1000 subscriber. Karena kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber, kita akan membagikan 3 kaos ini. 3 kaos ini, kaos official merchandise dari Mogatari, dan juga 2 topi ini. Kepada 5 orang pemenang, kepada 5 orang beruntung yang kita kasih secara random. Ini bukan giveaway, kalian cukup ajak aja teman kalian untuk subscribe karena begitu kita sampai ke 1000 subscriber, kita akan langsung kirim kontak kepada kalian yang menang secara random sama kita, dan kita akan langsung kirim kaos ini dan juga topi itu. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau video-video penampakan, bisa kirim aja langsung email ke fenomenal.musik@gmail.com atau DM langsung di IG kami yaitu Mogatari_CH, atau ke Twitter Mogatari_OFC, atau juga bisa ke Facebook Mogatari. Terakhir, jangan lupa tengok kiri kanan kalian, siapa tahu goyang ada di samping kalian. See you later.